Ini rahasianya mengapa Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaul istrimu dengan baik, dengan sopan santun, dengan kasih sayang. Bagaimana tidak? Akibat perbuatan saudara yang 1 jam, istrinya 9 bulan. Mungkin tidak ada kiai membongkar begini ini ya. Hah? Saya bongkar. Karena Allah itu maha bijaksana. Dibikinlah satu peradaban rumah tangga yang indah. Suaminya, istrinya, anaknya, birrul walidaini, itu peradaban Islam. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa la yamhar sawirana. Tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, anak yang tidak berbakti hormat pada orang tua dan orang tua yang tidak kasih sayang sama anak. Tidak ada kekerasan rumah tangga kalau peradaban Islam dilaksanakan. Peradaban Islam yang begitu sempurna, mulai dari WC dengan peradaban Islam. Masuk WC dengan doa alhamdulillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru masuk WC. Tuntaskan najis, peradaban Islam. Bersihkan najis, peradaban Islam. Dan bagaimana membersihkan najis? Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu ada rasanya, hilangkan rasanya. Seperti alkohol atau daging babi. Subhanallah, cara mensucikan najis, Islam punya peradaban yang begitu indah. Saya propagandakan, saya iklankan tentang peradaban Islam ini supaya diketahui oleh bangsa Indonesia, inilah peradaban Islam. Anda mau makai, terima kasih. Anda tidak mau makai, terima kasih. Syukran makmun hanya menyampaikan wa ma alaina illal balawul mubin. Itu kewajiban saya. Bangsa Indonesia mau makai, alhamdulillah. Tidak mau makai pun saya tidak akan memaksakan kehendak. Tapi inilah syariat Islam. Dapur ada peradabannya. Kalau ibu mencuci beras, Bu, ada di mana ibu-ibu? Oh, di atas ini ada. Bu, Bu, Bu. Matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu, saya nggak melihat, baru saya melihat kalau di atas ada ibu. Tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Bu, nah baru nyaut. Pernahkah ibu nyuci beras? Sering, gitu jawabannya. Pernahkah ibu bertanya, wahai beras, dari mana datangmu? Ini peradaban Islam. Kalau ibu cuma mencuci beras, hasil ngerampok, hasil nyopet, hasil ngurangin timbangan, harus nipu orang, dicuci, dimakan, itu belum berperadaban Islam. Kalau ibu berperadaban Islam, ketika ibu nyuci beras, tanya sama suaminya, Pak, berasnya dari mana Pak? Oh, gaji saya tiap bulan Bu, halal. Dari mana beras ini Bu? Hasil panen Bu, halal. Tanya beras yang dicuci itu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan di harta di antara kamu, harta di antara kamu dengan cara yang batil. Riba itu batil, sogok menyogok itu batil, ngerampok duit rakyat, korupsi itu batil, ngurangin timbangan batil, menipu orang batil. Jangan kau makan harta yang haram itu. Kalau bangsa Indonesia melaksanakan peradaban Islam, jangan ada rezeki yang lewat tenggorokannya, rezeki yang haram, baru korupsi hilang, baru sogok menyogok hilang. Tapi selama bangsa Indonesia yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perut saya kenyang, dari manapun datangnya rezeki, halal haram tidak peduli, yang penting perut saya kenyang. Maka jangan mengharapkan korupsi di Indonesia akan berakhir, sogok menyogok akan berakhir, penipuan akan tidak mungkin akan berakhir, tentu akan tambah subur.
Bagaimana ngajinya? Hah? Bagaimana ngajinya? Lah iya. Selama kita itu berpikir yang penting perut saya kenyang, halal gak peduli, haram gak peduli, bagaimana korupsi akan berhenti? Bagaimana suap menyuap akan berhenti? Baru korupsi berhenti, baru suap menyuap berhenti kalau semua pegawai negeri yang ada di Indonesia ini tidak mau makan barang haram. Suap menyuap itu haram, sogok menyogok itu haram, korupsi itu haram. Kalau saudara pikirannya yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, jangan mimpi korupsi akan berakhir, jangan mimpi sogok menyogok akan tambah subur di negara Republik Indonesia. Selama bangsa Indonesia yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, maka kemungkaran akan subur di Indonesia ini. Bagaimana? Jelas ini. Ini baru peradaban dapur. Kalau kita hidup di peradaban Islam dapur saja, sudah beres dunia ini. Makan, kita punya peradaban. Peradaban makan. Ibu dengan bapak kalau makan, ingat saya bu. Siapa yang ingat duluan persilahkan. Kalau ibu ingat duluan, bilang sama bapaknya, Pak, alhamdulillah Pak, masih mau makan. Begitu bapaknya lihat makanan ada, bilang alhamdulillah bu, yang dimakan ada. Ini peradaban Islam. Berapa banyaknya orang yang tidak mau makan? Bapak malam ini keliling rumah sakit Jakarta, keliling rumah sakit Tangerang, ribuan manusia tidak mau makan. Betul? Yang dimakan banyak, cukup. Telur ada, susu ada, nasi ada, roti ada, tapi tidak mau makan. Persilakan Bapak keliling di rumah sakit Jakarta Tangerang ini. Malam ini ribuan manusia yang tidak mau makan. Persilakan ibu pergi ke pengungsi-pengungsi perang, pengungsi bencana alam, mau makan, yang dimakan tidak ada. Ada orang mau makan, yang dimakan tidak ada. Ada yang banyak yang dimakan tapi tidak mau makan. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan. Ini baru kau berperadaban Islam. Kalau belum, tidak berperadaban Islam. Walaupun orang Islam, makan kayak kambing, makan kayak ayam, tidak pakai bismillah. Kita punya peradaban. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Subhanallah, alangkah nikmatnya. Coba orang yang mau makan, yang dimakan kagak ada. Coba yang dimakan banyak di rumah sakit, tapi nggak mau makan. Alhamdulillah masih mau makan. Alhamdulillah yang dimakan ada. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi at'amani wa saqani muslimin. Sampai tidur berperadaban Islam. Jangan tidur kayak ayam, jangan tidur kayak kambing. Ayam tidur tidak baca bismillah. Kita umatnya Nabi Muhammad diajar minimal bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu saya hidup dan saya mati. Itu tidur. Sampai mau tidur dengan istrinya, sebenarnya ada bismillahnya, cuman tidak keburu. Ya, Bu, yang masih muda-muda di atas, kalau nanti setelah pengajian bapaknya mau naik, ya, tanya sama bapaknya, Pak, sudah baca bismillah belum? Kalau bapaknya bilang belum bu, turun, nangkring kayak ayam. Ada bismillahnya mau tidur dengan istri,
ada bismillahnya. Bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, jauhkan setan dari saya. Jauhkan saya dari setan. Ya Allah, berikanlah saya keturunan anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Baru naik. Peradabannya Islam. Kalau tidak, peradaban kambing. Sekarang saya mau jual peradaban dalam peringatan Maulid ini. Mau jual peradaban Islam. Sampai kamar depan berperadaban Islam. Tuan rumah wajib menghormati tamu. Mangkana yu'minu billahi wal fal yukrim jarahu fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman Allah hari kiamat, hormati tamu. Subhanallah. Menghargai tamu. Subhanallah. Tamu jangan masuk rumah orang kalau tidak dapat izin daripada yang punya rumah. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu aw tusallimu ila ahliya. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu kecuali kau minta izin dan mengucapkan assalamualaikum. 3 kali assalam tidak dijawab, jangan masuk rumah orang. Ini peradaban Islam. Peradaban Islam dan ber-RT, ber-RW. Biar mereka tahu bahwa Islam itu dalam bermasyarakat. Bagaimana masyarakat Islam yang berperadaban Islam. Ber-RT, ber-RW. Di kelurahan saudara. Bagaimana menurut Islam. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah nikmat, hormati tetangga, muliakan tetangga. Subhanallah, alangkah indahnya tetangga yang saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bermasyarakat bertetangga saling tolong menolong, bergotong royong dalam membangun RT, membangun RW. Subhanallah, ini peradaban Islam, gotong royong. Subhanallah, alangkah indahnya Islam ini dalam bermasyarakat. Wala tajassasu wala tabaghadu. Di dalam bermasyarakat jangan mencari-cari kesalahan orang. Mencari-cari kesalahan orang dosa. Ini Islam. Tidak boleh saudara mencari-cari kesalahan tetangga. Tapi kalau tetangga salah, kita benarkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan mencari-cari kesalahan orang. Dan jangan saling berpaling. Wala tabaghadu, jangan saling marah-marahan antara tetangga. Hidup rukun dan damai. Sampai Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama. Yang paling indah peradaban Islam. Tidak semua orang kafir dalam Islam itu sama. Rasulullah membagi orang kafir ada 2. Kafirun harbiyun, kafirun dhimmiyun. Kafirun harbiyun, orang kafir yang memerangi umat Islam. Orang kafir yang membunuh orang Islam, kita bunuh. Itu namanya kafir harbiyun. Ada orang kafir namanya, kata Rasulullah, kafirun dhimmiyun. Orang non muslim yang wajib dilindungi oleh orang Islam. Non muslim yang kayak apa yang wajib kita lindungi? Orang non muslim yang hidup rukun dan damai dengan umat Islam, tidak pernah mengganggu umat Islam, menghormati umat Islam, damai dengan umat Islam. Orang non muslim semacam itu kita mempunyai kewajiban lindungi jiwanya, lindungi hartanya, lindungi kehormatannya. Apa ada agama di dunia yang lebih toleransi daripada Islam? Insya Allah tidak ada. Mari. Orang non muslim wajib kita lindungi. Kalau orang non muslim tadi damai, rukun dengan orang Islam, Pak Haji wajib melindungi dia. Subhanallah, sejauh Islam, sejauh itu Islam. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena nanti mereka akan menghina Allah, timbul permusuhan. Subhanallah.
Kita umat Islam dilarang menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Subhanallah. Inilah Islam. Inilah peradaban Islam. Saya komandangkan, saya jual, saya tawarkan, saya iklankan. Mau beli? Alhamdulillah. Tidak mau beli? Alhamdulillah. Karena kewajiban saya bukan untuk memaksa. Kewajiban saya menyampaikan, ini peradaban Islam. Peradaban Islam dalam ekonomi. Mengapa Islam bicara peradaban Islam dalam ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi, orang yang berakhlak, orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku-pelaku ekonomi di pasar-pasar penipu, preman-preman, bajingan-bajingan. Maka Islam bicara ekonomi, soal jual beli. Syarat rukunnya jual beli ada. Syarat rukunnya penanaman modal ada. Tentang koperasi Islam bicara. Tentang penanaman modal Islam bicara. Tentang pemesanan barang Islam berbicara. Tapi semuanya dalam rangka al-akhlakul karimah. Supaya pelaku-pelaku ekonomi, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang berakhlak, jangan sampai pelaku-pelaku ekonomi terdiri dari preman-preman atau bajingan-bajingan yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana? Hah? Maka Islam bicara ekonomi. Baca kitab Fathul Qorib, baca kitab Fathul Mu'in, babul bai' tentang bab jual beli. Kalau itu dilaksanakan, pemerintah tidak perlu membuat badan perlindungan konsumen. Konsumen pasti terlindung dengan peradaban Islam. Saya tawarkan pesan barang yang sekarang online. Bagaimana Pak Kiai hukumnya pesan barang online? Persilakan, tidak ada halangan. Sudah pesan barang dengan online, tapi dengan syarat jangan membayar kecuali barang sudah diterima di rumah. Bagus Islam itu. Lah kalau sudah pesan barang, duitnya ditransfer. Kalau dikirim, kalau nggak dikirim, kalau dikirim barangnya nggak cocok lagi. Persilakan Pak Haji, persilakan Kiai online. Tapi jangan dibayar kalau barang belum diterima di rumah. Alangkah indahnya Islam ini. Mana ada penipuan? Kalau online itu menurut sejarah, menurut agama Islam. Jangan mentransfer duitnya dulu. Bisa hilang duit saudara. Nah ini hukum Islam. Persilakan dengan online. Dengan syarat jangan dibayar sebelum barang diterima di rumah saudara. Begitu diterima barang cocok, barangnya benar, baru bayar. Tidak ada penipuan dalam Islam itu. Ini peradaban Islam. Jadi Islam bicara soal ekonomi supaya pelaku ekonomi orang yang bermoral, orang yang berakhlak. Terakhir ya. Berarti mau selesai. Tapi mungkin masih 2 jam lagi. Enggak. Islam bicara politik. Ini yang sangat ditakuti oleh kiai-kiai. Karena kiai banyak ditipu. Kiai, politik itu kotor. Politik itu jahat. Kiai bersih. Enggak usah berpolitik Kiai, diam aja di pesantren tahlilan marhabanan. Saya yang mau berpolitik. Kan itu toh. Ini penipuan. Saya klarifikasi. Politik itu tidak jahat. Politik itu bagus. Oleh sebab itu pemerintah membuat fakultas sosial politik. Kalau politik itu jahat, tutup semua fakultas sosial politik itu. Politik itu bagus Kiai. Karena ilmu politik itu ilmu yang mulia. Ilmu politik itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Itu diatur oleh ilmu politik. Jadi kalau Kiai mau berpolitik, belajar. Kalau mau politik Islam, belajar. Baca kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah, Imam Mawardi. Baca kitabnya Imam Abu Ya'la, Al-Ahkam As-Sultaniyah, Hukum Tata Negara. Baca kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, Fiqh Siyasah, Fiqh Politik.
baca kitabnya Yusuf Qaradawi, Fiqhud Daulah, Fiqhud dan masih banyak lagi. Politik-politik secara Al-Quran. Mari kita baca ilmu politik, ilmu yang bagus. Ilmu yang mempelajari cara mengatur suatu negara. Itu namanya ilmu politik. Yang jahat kiai bukan politik, pelaku politik. Kira-kira di Cipondo ini ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Hah? Ada nggak? Ada. Apakah Islam jahat? Itu oknum. Yang rusak, yang jahat diantaranya tidak semua pelaku politik. Yang jahat diantaranya pelaku politik. Siapa pelaku politik? Pelaku politik mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, anggota DPR, pejabat-pejabat tinggi negara, menteri. Itu pelaku-pelaku politik. Nah, pelaku politik itu yang sering diantara mereka ada yang jahat di samping yang bagus. Ya, kayak polisi itu, polisi 460.000 polisi. Yang terkait dengan Sambo itu baru 82 orang. Polisi yang bagus masih 460.000. Nah, tapi cukup yang 82 orang itu merusak, jahat. Nah, jadi yang jahat itu Pak Kiai bukan politik, pelaku politik. Berapa banyaknya gubernur yang masuk penjara? Berapa banyaknya bupati yang masuk penjara? Berapa ratus anggota DPR yang masuk penjara? Itu semua pelaku politik. Oleh gitu Islam bicara politik. Mengapa Islam bicara politik? Supaya pelaku politik orang yang berakhlak. Supaya pelaku politik orang yang bermoral. Supaya pelaku politik bukan preman-preman. Inilah Islam bicara politik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ini 100% hadis politik. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah di padang mahsyar atas kepemimpinanmu. Apa ini bukan politik? Supaya pejabat-pejabat pemerintah, jangan pelaku politik kau bergelimang dengan kemewahan duit rakyat, sedangkan kau tidak memikirkan rakyatnya. Ini yang salah. Semua pejabat pemerintah itu mereka bergelimang dengan duit rakyat. Perhatikan nasib rakyat. Maka itu Islam bicara soal politik. Supaya pelaku politik orang yang berakhlak, orang yang bermoral. Banyak ayat-ayat politik itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ini 100% ayat politik. Persilakan yang tidak terima datang kepada Surah Makmun. Ayo dialog dengan saya. Saya kasih ayat-ayat politik satu pikul. Saya kasih hadis-hadis Rasulullah yang berkenaan dengan politik. Bahwa ini hadis ayat politik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kalian agar amanah, agar kepercayaan ini serahkan kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat DPR. Pilihlah mereka tuh yang dipilih, yang betul-betul profesional. Ini Quran, bukan surat Makmun. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara menetapkan hukum yang adil. Pemimpin yang adil nanti mendapat perlindungan di hadapan Allah pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah.
sab'atun yadilluhumullahu yauma la dilla illa dilluh. 7 golongan yang nanti Allah akan berikan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali Allah. Pertama kali yang Allah lindungi al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa, yang meletakkan manusia depan hukum sama, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika seorang perempuan dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan Al-Mahzumiyah ini golongan bangsawan, tapi golongan bangsa yang ada di awan kagak turun-turun, bangsawan namanya, golongan atas. Ketika seorang yang nyolong dari golongan bangsawan, tokoh Quraisy bingung, kasihan, ini anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya, kasihan. Usama bin Zaid disuruh menghadap kepada Rasulullah. Usama datang kepada Rasulullah, katakan bahwa yang nyolong ini anaknya orang gede, apakah ada hukum selain potong tangan? Usama menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah marah. Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Hai Usama, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Bapak Kapolri, didengar oleh Mahkamah Agung, oleh Kejaksaan Agung. Hadis ini, qad halaka man kana qablakum, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian. Mengapa mereka hancur? Idza saraka fihim asyarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, mereka pada diam dan kadang-kadang melindungi. Itulah hancurnya suatu bangsa. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semua teriak tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan untuk maling ayam. Inilah hancurnya suatu negara. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot laqatatu yadha." Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad nyolong, pasti saya potong tangannya. Depan hukum tidak boleh anak Nabi. Seandainya kata Nabi Muhammad, Fatimah anak saya nyolong, saya potong tangannya. Dalam hadis politik, la yajrimannakum sana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Janganlah karena kebencian kepada satu golongan, jangankan karena kebencian pada satu kaum, lalu engkau tidak berbuat adil. Berbuat adillah, itu perintah Allah. Jangan karena benci pada satu kaum, tidak salah masuk penjara, tapi karena senang kepada satu kaum, biar salah tidak masuk penjara. Ini pemerintah yang dolim. Kurang jelas apa saya? Hah? Padahal saya ini Pak Kiai, umur saya ini sudah umur paling tua. Saya kira di masjid ini nggak ada yang lebih tua dari saya. Umur saya sekarang ini sudah 82, mau masuk 83. Tapi jangan ganggu Islam. Kalau ganggu Islam, umur saya 82, Islam diganggu, komputer saya berputar, jadi 28 umur saya ini. Ini pidato 28 ini. Bukan pidatonya orang umur 82. Secara hukum akal 82 sudah tidak mungkin pidato begini nih. Tapi Allah masih kasih pertolongan kepada saya. Walaupun 2 hari ini saya flu, ya, ini baru keluar saya. Semalam saya nggak keluar. Karena flu, ya masuk angin karena waktu itu saya ke Serang, ke Cirebon tanpa perhitungan, ke Kalimantan Selatan tanpa perhitungan, umur sudah 82. Ini acara saya masih panjang Pak. Masih ada acara Palembang, masih ada acara Pontianak. Maka agak saya jaga kondisi ini. Jadi Islam itu bicara politik supaya pelaku politik itu orang yang bermoral, orang yang berakhlak. Jangan sampai pelaku politik ini
preman-preman menjadi pemimpin kita. Rusak. Nah disinilah. Dulu yang melarang kiai bicara politik itu Belanda. Karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Jadi kiai zaman Belanda gak boleh bicara politik. Di masjid, di pengajian, khutbah gak boleh. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti orang sisanya Belanda itu. Masih bercokol. Kalau kiai cinta NKRI, kalau kiai cinta Republik Indonesia, saatnya kiai bicara politik, politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik damai, politik jujur, bukan politik hoax seperti sekarang ini. Saling bongkar membongkar, saling jatuh menjatuhkan, itu bukan politik Islam. Saling salah menyalahkan, saling jatuh menjatuhkan, bukan politik Islam. Membikin pencitraan, bukan politik Islam. Pemimpin-pemimpin yang merekayasa pencitraan, itulah pemimpin-pemimpin munafik. Pencitraan tidak usah direkayasa. Pencitraan akan datang dengan sendirinya, tergantung kepada perbuatanmu, wahai pemimpin-pemimpin. Jangan merekayasa pencitraan. Itu kelompokan munafik, penipu. Saya untuk menyelamatkan bangsa. Karena kebetulan saya ini menjadi mubalik lintas presiden. Mulai Bung Karno saya pidato ini, saudara. Bukan sekarang. Mulai Bung Karno, saya itu melawan Bung Karno waktu itu. Melawan Land Reform. Melawan BTI mau disenjatai oleh Bung Karno. Barisan Tani Indonesia mau dikasih senjata. Lalu Land Reform. Orang tidak boleh punya sawah lebih dari 3 hektar. Diambil. Itu saya jaga waktu itu, saya sudah ngepel tangan. Melawan Bung Karno waktu itu, datang Soeharto, saya kepel tangan. Di mana yang tidak benar. Sampai sekarang tugas saya tidak pernah berubah. Tugas saya ada kerjasama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan saya kerjasama dengan pemerintah lalu harus menjilat-jilat pemerintah. Tidak. Saya bukan penjilat. Tapi saya kerjasama dengan pemerintah yang sah. Di mana pemerintah yang sah kebijaksanaan pro rakyat, insya Allah Syukron Makmun paling depan. Tapi kalau pemerintah kebijaksanaan tidak pro rakyat, insya Allah Syukron Makmun paling depan untuk menentangnya. Saya tidak akan menjadi oposisi. Saya tetap akan kerjasama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira cukup sekian saja. Mulai dari WC sampai presiden pidato saya. Ya. Mulai dari WC kan sampai presiden. Untuk apa? Dalam rangka melaksanakan sabda Rasulullah, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Ini kata kuncinya di situ. Saya bicara ekonomi, saya bicara politik, saya bicara rumah tangga, saya bicara soal bermasyarakat. Ini intinya hanya innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Supaya semua masyarakat, baik masyarakat ekonomi, masyarakat politik, masyarakat kampung, masyarakat RT, semuanya masyarakat yang mempunyai moral dan akhlak. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan uraian hikmah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, saudara kaum muslimin, mubaligh yang kedua yaitu Al-Habib Baghir Al-Aidarus sudah ada di tengah kita semua. Untuk menginjak acara selanjutnya,
yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Rizki, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد صدق رسوله الرؤيا بالحق لن تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لن تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لن تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. محلقين رؤوسكم وقصرين لا تخافون محلقين رؤوسكم
وعلم ما لم تعلم فجعل دون ذلك فتحا قريبا. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqa rasul habibun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan beliau yang membacakan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, menginjak ke acara yang selanjutnya yaitu Tablighul Islamiyah wa Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Alim Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Al-Habib Baghir Al-Aidarus. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Udhkurus salatu 'alan nabi. Yallal watan, yallal watan, yallal watan, hubbul watan minal iman, wala taqum minal iman. Inhalu yallal watan, yallal watan, yallal watan, yallal watan, hubbul watan minal iman, wala taqum minal iman. Inhalu Indonesia biladi anta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه عدد قدر ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul Mukarramun, para alimil ulama, wabil khusus guru kita bersama yang tadi menyampaikan materi yang luar biasa, Kiai Haji Syukran Ma'mun, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kesehatan, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang berkah, Allah kabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah kita keluar dari tempat ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Keluar dari tempat ini Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Keluar dari tempat ini Allah qabul hajat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, walaupun waktu sudah malam tapi alhamdulillah kita masih semangat di dalam duduk bersama
di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Maulid Nabi Muhammad itu memiliki tujuan. Apa itu tujuan Maulid Nabi Muhammad, peringatan Maulid Nabi Muhammad? Tujuannya supaya kita mengenal sosok Nabi Muhammad. Tadi kita dijelaskan begitu panjang lebar luar biasa. Tetapi yang ingin Al-Fakir sampaikan bahwa bagaimana keadaan kita setelah acara Maulid Nabi Muhammad. Bagaimana kehidupan kita setelah menghadiri Maulid Nabi Muhammad. Ini yang ingin kita bahas. Yang ingin kita renungkan malam hari ini. Coba kita selama kita menjadi umat Nabi Muhammad, berapa banyak kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad yang diperingati setiap tahun? Banyak, betul? Banyak gak? Tetapi adakah bekas daripada peringatan Maulid yang kita hadiri selama ini? Adakah di dalam diri kita kecintaan kepada Nabi Muhammad? Adakah di dalam kehidupan kita Nabi Muhammad? Kalau cuman sekedar selesai Maulid terus pulang, kita makan kebuli, terus kita hidup kita seperti biasa-biasanya, artinya tidak ada efek. Artinya ada sesuatu dalam diri kita. Kita sering menghadiri Maulid. Sudah dijelaskan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana kecintaan Nabi Muhammad kepada kita, bagaimana akhlak budi pekerti Nabi Muhammad. Kita sering tahu. Lalu kenapa kita tidak mencintai Nabi Muhammad? Kalau ditanya cinta, semua pasti ngomong cinta. Cinta itu perlu bukti. Betul? Setiap seseorang mencintai seseorang, itu pasti dia akan menunjukkan bukti rasa cinta tersebut kepada orang yang dicintai. Betul? Sehingga orang tersebut merasakan rasa cinta kita kepada dirinya. Nah, begitu juga cinta kita kepada Nabi. Apa buktinya kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad? Al-Imam Malik bin Dinar mengatakan bahwa ciri-ciri pecinta sejati, idza ahabba syai'un aktaru min dzikrihi. Kalau orang benar-benar mencintai seseorang, cintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutkan orang tersebut. Betul? Contoh kecil, kita cinta sama istri kita. Istri kita cantik, nurut, solehah, pendiam. Kita pasti bakal cerita sama teman-teman kita, no lihat istri gua no, udah cantik, nurut, solehah, nggak pernah marah, bener nggak? Kita pasti setiap ketemu teman kita, kita banggakan istri kita. Kenapa? Karena kita cinta sama istri kita. Begitu juga istri ketika mencintai suaminya, maka dia akan bercerita tentang kehidupan suaminya kepada orang-orang sekelilingnya. Lihat dong suami gue tuh, udah ganteng, tampan, soleh, rajin ke masjid, masya Allah. Betul. Ini adalah ungkapan rasa cinta seseorang kepada orang lain. Nah, begitu juga kalau kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad, kita lihat diri kita. Seberapa banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itulah kadar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, lebih banyak mana waktu kita buat hal-hal yang lain, buat urusan yang lain, buat kesibukan yang lain, atau dengan solawat kepada Nabi Muhammad? Banyak mana lisan kita renungkan malam hari ini. Banyak mana lisan kita ngomongin orang, ghibahin orang, caci maki orang, fitnah orang, atau lebih banyak mana kita solawat kepada Nabi Muhammad? Kita yang tahu diri kita. Karena ketika orang benar-benar mencintai Nabi Muhammad, dia akan mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad.
Seperti halnya kita cinta sama istri kita. Kita cinta nih, Pak, cinta nggak sama istri? Artinya kita melakukan perbuatan yang disukai sama istri, betul? Yang dibenci sama istri kita jauhin. Kita tinggalin, kenapa? Takut istri marah, takut istri kecewa, takut istri sedih, betul? Ini manusiawi. Nah, kalau sesama manusia yang tidak bisa menolong kita, istri tidak bisa menolong kita, suami tidak bisa menolong kita ketika dia di hari kiamat, yang hanya bisa adalah Nabi Muhammad. Kalau sesama istri saja kita bisa, kenapa dengan Nabi Muhammad tidak bisa? Betul? Kalau sama istri kita bisa nurut, istri bilang ini jangan bang, saya nggak suka abang dengan dia, kita ikutin daripada berantem dah, udah ikutin aja, betul? Kenapa dengan Nabi Muhammad tidak? Coba kita renungkan. Apakah istri kita lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Sebaliknya seorang istri, dia takut kalau suaminya marah. Suaminya bilang jangan keluar, dia nggak keluar. Karena tahu kalau dia keluar bakal marah suaminya. Maka dia lakukan itu. Kenapa? Karena cinta. Pertanyaannya, apakah suami kita lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Pernah nggak kita merenung seperti itu? Kita bisa mengikuti istri kita. Kita bisa membuat istri kita tersenyum, bahagia karena perilaku kita. Kenapa kita tidak lakukan itu kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Ada apa dengan diri kita? Kita umatnya Nabi Muhammad. Sedangkan saat nanti di hari kiamat, demi Allah, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Nabi Muhammad. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jadikan renungan kita semuanya. Jadikan renungan kita. Yang kedua yang harus kita renungkan, kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, betul? Kita mencintai Nabi Muhammad. Kalau orang cinta itu kalau jauh, kalau nggak pernah melihat pasti rindu, betul? Kita jauh dari istri rindu, kita jauh dari anak, misal anak kita pesantren, jauh, misal di Tarim atau di kota-kota di negara lain, kita rindu, kita ingin memandang wajahnya, betul? Bahkan kadang-kadang kita mengeluarkan air mata karena kerinduan kita kepada anak kita, betul nggak? Kenapa? Saking rindunya, nggak pernah lihat, maka keluarlah air mata kita. Kita berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa tahu keadaan dia, bisa tahu wajahnya dengan cara menelpon atau dengan cara apapun, betul? Sehingga ketika kita memandang wajahnya, tenang kita. Alhamdulillah anak saya sehat. Alhamdulillah anak saya belajarnya semangat. Senang kita, betul? Nah, di dalam diri kita pernah nggak kita merenung, ya Allah, saya nggak pernah mimpi Nabi Muhammad, saya nggak pernah berjumpa Nabi Muhammad. Bagaimana ini saya umatnya, saya rindu dengan Nabi Muhammad. Pernah nggak kita merenung seperti itu? Saya kangen sama Nabi Muhammad, saya ingin memandang wajah Nabi Muhammad. Setiap saya hadir maulid, saya diceritakan bahwa Nabi Muhammad tampan, Nabi Muhammad indah, Nabi Muhammad akhlaknya bagus, Nabi Muhammad wajahnya penuh dengan cahaya. Ya Allah, saya ingin memandang wajahnya. Pernah nggak kita merenung seperti itu di malam hari? Kalau tidak, ada apa dengan diri kita? Artinya hati kita belum tersambung dengan Nabi Muhammad. Artinya cinta kita sudah mulai melemah. Kalau baterai di HP sudah mulai lowbat, harus dicas. Nah, sama cinta kita harus dicas juga. Supaya apa? Cinta kita bertambah. Bagaimana cara mengecasnya? Kita hadir ke majelis-majelis taklim. Hadir, tanya kepada guru-guru kita, guru ceritain saya dong tentang Nabi Muhammad. Guru ceritain dong perjuangan Nabi Muhammad. Guru ceritain dong bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Satu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad, tentang akhlak Nabi Muhammad ini yang saya akan sampaikan. Nabi Muhammad dipuji sama Allah sebelum dilahirkan. Kedudukan Nabi Muhammad sangat tinggi di sisi Allah.
Ada nggak Pak orang dipuji tapi belum lahir? Pernah nggak? Ngelihat orang dipuji tapi belum lahir? Nggak mungkin. Contoh misal, Tony. Oh Tony ini bagus, rajin sholat, amalnya bagus, akhlaknya bagus, rajin sodakoh, nggak sombong. Pasti orang bertanya, mana itu Tony saya pengen ketemu? Belum lahir. Kita dibilang apa? Gila. Betul? Kenapa? Karena belum lahir. Bagaimana kita bisa tahu akhlaknya? Bagaimana kita bisa tahu kehidupannya belum lahir? Tetapi Nabi Muhammad SAW dipuji Allah ketika beliau belum dilahirkan di muka bumi. Apa? Contohnya di dalam hadis qudsi Nabi Muhammad SAW ketika Allah menciptakan Adam, Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan di dalam wujud. Ketika diciptakan dari tanah, ditiupkan ruh oleh Nabi sama Allah. Ketika Nabi Adam sudah memiliki ruh, maka apa kata Allah? Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad wahai Adam, aku tidak akan ciptakan engkau. Pertanyaannya Nabi Muhammad sudah ada belum? Artinya apa? Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah sehingga Allah memujinya walaupun Nabi Muhammad belum dilahirkan di muka bumi. Dan tidak pernah Allah memuji makhluk siapapun sebelum dia dilahirkan. Nabi Nuh dipuji sama Allah dalam ayat Al-Quran setelah Nabi Nuh berdakwah, betul? Setelah menerima ujian dari Allah, sabar terus berdakwah, maka Allah abadikan dipuji oleh Al-Quran, di dalam Al-Quran, betul? Nabi Musa dipuji sama Allah karena telah berdakwah sabar, mengajak Fir'aun dengan kaumnya, dengan lemah lembut, dengan segala macam perintah Allah diikutin. Ketika Nabi Nuh berhasil mengikuti perintah Allah sabar, maka Allah pujinya di dalam Al-Quran. Seluruh Nabi dipuji sama Allah ketika mereka sudah berdakwah. Tetapi Nabi Muhammad dipuji sama Allah sebelum Nabi Muhammad lahir di muka bumi ini. Ini artinya adalah Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang bukan sembarangan. Maka kalau kita benar-benar tahu sosok Nabi Muhammad, akan benar-benar jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ya, dengan hikmah ini kita bisa tersambung lagi dengan hatinya Nabi Muhammad. Betul? Tersambung lagi. Orang kalau nyambung hatinya dengan Nabi Muhammad gak akan ada sumpah. Kalau orang tersambung hatinya dengan Nabi Muhammad tidak akan ada ketakutan dalam dirinya. Tidak akan ada galau dalam dirinya. Kenapa? Hatinya selalu tersambung dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dia galau sedangkan hatinya selalu dengan Nabi Muhammad? Bagaimana dia mungkin bisa sumpek sedangkan hatinya tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ayo sambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Tetapi ingat, hatinya Nabi Muhammad itu suci, betul? Bersih, tidak ada kotoran, tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada hasud, tidak ada kesombongan. Maka kalau kita ingin tersambung hati kita dengan Rasulullah, bersihkan hati kita. Kenapa? Karena minyak tidak akan bisa bersatu dengan air sampai kapanpun. Betul? Jangan jadikan diri kita minyak, jadikan diri kita air yang ketika dicampur dengan air maka semakin besar, semakin bersih diri kita. Betul? Makanya buang jauh-jauh penyakit hati, sombong buang, iri buang, pengen dipuji buang, nggak suka sama orang lain buang, suudzon sama orang lain buang. Jauh-jauh bersihkan hati kita sehingga hati kita akan tersambung dengan hatinya Nabi Muhammad. Kalau sudah hati bersambung, maka tidak mungkin Nabi Muhammad tidak hadir di dalam mimpi kita. Inilah tujuan kita, betul? Tujuan kita. Maka ayo jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadikan hikmah maulid ini menyambung hati kita lagi dengan Nabi Muhammad. Eratkan kembali hubungan kita dengan Rasulullah. Eratkan lagi hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Hidupkan akhlak Nabi Muhammad. Kalau
setiap manusia, setiap kampung ini mengikuti akhlak Nabi Muhammad, mengikuti menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka kampung itu akan makmur. Artinya kampung tersebut telah menghidupkan kembali Nabi Muhammad. Bayangkan kalau di satu kampung ada Nabi Muhammad, kampungnya berkah nggak? Kalau di satu rumah ada Nabi Muhammad, rumahnya berkah nggak? Bagaimana caranya Habib? Hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ketika kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, artinya kita menghidupkan Rasulullah di dalam rumah tangga kita. Kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad di kampung kita, maka artinya kita menghidupkan kampung kita dengan menghidupkan Nabi Muhammad di dalam kampung kita. Maka mudah-mudahan ya Rabb, saya tidak akan panjang lebar karena sudah malam. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi maulid terbaik kita. Dan kita keluar dari sini semakin bertakwa kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung yang berkah. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku mewakili dari Rismat mengucapkan terima kasih untuk para jamaah yang sudah hadir pada acara malam hari ini, yaitu tanggal 28 Oktober 2022 bertepatan pada Jumat malam Sabtu. Yang mudah-mudahan para jamaah yang hadir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian dari kami, banyak-banyak terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini yang bertempat di Masjid At-Taqwa Baris Blok Tempe. Insya Allah, Abi doakan yang hadir pada malam hari ini dengan ikhlas kehadirannya karena Allah SWT. Mudah-mudahan apa hajat-hajat kita Allah kabulkan. Begitu juga yang mana kita melaksanakan maulid ini berarti kita itu cinta, mahabbah kepada Rasulullah SAW. Yang mana kita ini akan butuh kepada Rasulullah SAW. Sebab kita belum tentu kita mengaku sebagai umat Rasulullah, belum tentu Rasulullah akan mengaku kita sebagai umatnya. Berarti kita di sini menunjukkan bahwa cinta kita, mahabbah cinta kepada Rasulullah, salah satunya yaitu memperingati hari kelahiran Rasulullah, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Habib doakan ya, terutama kepada Ketua Panitia dan kawan-kawannya. Insya Allah
ke depan mudah-mudahan lebih ditingkatkan, lebih dibesarkan lagi maulid kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan hajat-hajatnya itu semua mudah-mudahan Allah kabulkan, dimudahkan dalam segala urusan, disehatkan dari jasmani dan rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.